A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa sih kita memperingati nisfu Sa'ban? Memang apa sih nisfu Sa'ban itu? Kepo banget sih lu. Hehehe. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu saya katakan terlebih dahulu. Di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari apalagi menasihati. Emangnya saya ini siapa? Orang pintar? Bukan. Dan saya nggak ngerasa kalau saya ini pintar. Soalnya saya tiap hari minumnya air putih loh. Di sini saya cuma ngajak hadirin untuk sama-sama belajar menggali pesan dan hikmah dari ajaran agama kita, baik yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, qaul sahabat, tabi'in dan para ulama, maupun sekarang kaitannya dengan nisfu Sa'ban. Ayah bunda dan abang kakak yang dirahmati Allah, dalam urutan kalender Hijriah, bulan Sa'ban adalah bulan yang ke-8, bulan sebelum datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa. Orang Jawa biasa menyebutnya bulan Ruwah. Nisfu Sa'ban artinya adalah setengah atau separuh dari bulan Sa'ban. Nah, menurut sejarahnya, pada bulan ini, khususnya pada pertengahan bulan, Rasul menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Nabi pun melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lah, kok bisa ke Baitul Maqdis? Begini, dulu pada awalnya memang kiblat sholat itu ke Baitul Maqdis. Sejak beliau di Mekah dan bahkan ketika udah hijrah ke Madinah selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Tapi pada suatu saat ketika Nabi melaksanakan sholat asar berjamaah, kebetulan baru dapat 2 rakaat. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah supaya sholatnya menghadap ke Ka'bah. Seketika itu pula beliau langsung ganti arah, yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis jadi ngadap ke Ka'bah. Beliau langsung balik kanan. Kalau bapak dan ibu masih belum percaya, silahkan buka Quran, baca dan perhatikan makna ayat 142 sampai dengan 145 dari surat Al-Baqarah. Dan entah kebetulan atau enggak, peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Sa'ban atau nisfu Sa'ban. Ayah bunda dan abang kakak sekalian, setidaknya dari peristiwa sejarah ini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa dalam beribadah yang menjadi tujuan bukan persoalan menghadap kemana, tapi kepasrahan dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah sia-sianya seseorang yang melaksanakan sholat meski wajah dan dadanya menghadap ke arah Ka'bah, namun gak ada kepasrahan dan ketundukan hatinya pada Allah. Meski demikian,
bukan berarti kita boleh menghadap kemana saja sesuai selera ketika melaksanakan sholat. Sebab jelas kalau menghadap ke Ka'bah itu bagian dari syarat sholat yang diperintahkan Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 149. Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah secara hikmat, itulah titik kepatuhan, kepasrahan, dan ketundukan. Persoalan Baitul Maqdis maupun Ka'bah itu hanyalah media yang digunakan Allah untuk menguji kepatuhan, kepasrahan, dan ketundukan hambanya. Ayah bunda dan abang kakak yang dirahmati Allah, selain kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan, di dalam perintah untuk menghadap ke Ka'bah ketika sholat terkandung suatu pesan persatuan. Kita lihat saja, semua umat muslim yang ada di dunia ini ketika sholat pasti menghadap ke Ka'bah, walau dengan ekspresi yang beragam. Artinya sama-sama menghadap ke Ka'bah, tapi cara takbir, cara meletakkan tangan setelah takbir, posisi kaki saat berdiri, lahjah bacaan, cara tahiyat, dan hal lainnya tidaklah sama. Meski ekspresi kita ketika sholat berbeda-beda dan memang tidak perlu untuk disamakan apalagi diseragamkan, namun yang mesti digarisbawahi adalah kita diperintahkan untuk sama-sama tunduk, pasrah, dan patuh pada satu titik, yaitu Allah. Inilah hakikat dari konsep persatuan. Ayah bunda dan abang kakak yang dimuliakan Allah, pada nisfu Sya'ban, selain terjadi peristiwa pergantian kiblat, juga menjadi waktu yang istimewa. Menurut sebuah riwayat dikatakan bahwa pada suatu malam yang kebetulan di pertengahan bulan Sya'ban, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, ia mendapatkan Rasul tidak berada di sampingnya. Ia pun mencari ke ruangan lain di dalam rumahnya. Namun hasilnya sama, ia tak menemukan Rasul. Kemudian ia putuskan untuk mencari keluar rumah dan mendapatkan Rasul sedang duduk berdoa di makam. Karena penasaran, Aisyah bertanya, yang arti bebasnya kurang lebih demikian, "Ya Rasulullah, ngapain panjenengan malam-malam dingin dan sepi kayak gini kok malah ada di sini?" Rasul pun menjawab, "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa malam ini adalah nisfu Sya'ban, dan pada malam ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke dunia sembari berkata, 'Wahai manusia, siapakah yang ingin diampuni dosanya? Mohon ampunlah. Siapakah yang ingin dikabulkan doanya? Berdoalah. Siapakah yang ingin sehat? Mohonlah kepadaku.'" Ayah bunda dan abang kakak sekalian, mari pergunakan malam ini untuk beribadah. Mungkin ada yang mau mengisi malam dengan sholat, monggo. Ada yang mau mengisi malam ini dengan baca Al-Quran, ya silahkan. Ada yang mau bersedekah, juga tidak dilarang. Yang pasti, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ayah bunda dan abang kakak yang dirahmati Allah, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi, setidaknya ada 2 poin yang bisa kita ambil dari refleksi nisfu Sya'ban. Pertama, mari kita perkokoh persatuan di antara kita. Dan yang kedua, mari kita pergunakan malam ini dengan amalan-amalan ibadah.
Semoga yang kita lakukan ini termasuk bagian dari amal soleh yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ada kesalahan kurangnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.